Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Haifa Zahra Nazifah dengan NIM 41032102251002 dari Program Studi Pendidikan Luar Biasa Universitas Islam Nusantara. Di sini saya akan membuat video untuk menyelesaikan UTS mata kuliah Hakikat Berkesulitan Belajar yang diampu oleh Pak Hendri Abdul Qohar, SPD, MPD. Soal yang pertama, learning disability atau disabilitas belajar dan learning difficulty atau kesulitan belajar merupakan dua hal yang sangat berbeda. Learning disability biasanya memengaruhi IQ dan juga kognitif seorang anak dan juga bisa memengaruhi terhadap sosial anak. Sementara learning difficulty itu tidak memengaruhi IQ. Bisa jadi anak yang learning difficulty itu memiliki IQ yang rata-rata ataupun di atas rata-rata. Learning difficulty itu biasanya terfokus pada satu hambatan, yaitu contohnya bisa anak mengalami hambatan membaca, menulis. Contoh nyata di kelasnya yaitu misal di kelas itu ada anak yang mengalami learning difficulty. Nah, dia itu akan lebih sulit memahami pembelajaran karena misalkan dia disleksia, sehingga dia tidak bisa membaca tulisan yang ditulis oleh gurunya. Nah, maka dari itu, guru harus mencari atau memilih model yang tepat untuk anak-anak yang memiliki learning difficulty. Sementara anak yang memiliki learning disability itu, meskipun sudah diajarkan dengan model yang seperti ini, dia akan lebih sulit karena memang secara intelektual dia terhambat. Soal nomor 2. Apa sih hidden disability itu? Hidden itu artinya tersembunyi, sementara disability itu artinya disabilitas. Nah, maka arti hidden disability itu merupakan disabilitas yang tidak tampak secara fisik. Mengapa anak berkesulitan belajar atau learning difficulty disebut sebagai anak yang hidden disability? Karena memang tampak dari luarnya atau secara fisik anak tersebut tidak seperti anak yang disabilitas gitu. Jadi kayak sama aja kayak anak-anak pada umumnya. Padahal dia itu mengalami kesulitan belajar. Sehingga guru harus mampu mencari metode pembelajaran yang tepat terhadap anak berkesulitan belajar. Nah, yang jadi pertanyaannya, bagaimana sih cara guru untuk mengajar anak yang memiliki kesulitan belajar? Caranya itu, guru harus mengambil waktu di luar pelajaran untuk mengajari anak tersebut, karena anak tersebut itu memang berbeda cara belajarnya dengan anak-anak lainnya. Dengan metode atau model pembelajaran yang tepat, maka anak akan mampu mengimbangi anak-anak lainnya. Soal nomor 3. Ada mitos mengatakan bahwa anak yang memiliki kesulitan belajar atau learning difficulty itu merupakan anak yang bodoh, atau bahkan ada juga yang ada mitos yang mengatakan bahwa anak dengan kesulitan belajar atau learning difficulty itu merupakan anak yang malas. Namun pada faktanya, anak dengan berkesulitan belajar atau anak dengan learning difficulty itu bukan anak yang bodoh ataupun yang malas belajar, namun mereka itu hanya kesulitan belajar, sehingga mereka perlu metode atau model pembelajaran yang bisa mereka pahami gitu. Jadi mereka itu perlu cara belajar yang berbeda dengan anak-anak lainnya. Jika mereka sudah mampu menemukan metode atau model yang cepat terhadap pembelajarannya, maka bisa jadi si anak yang berkesulitan belajar ini tuh bisa jadi melampaui anak yang biasa-biasa saja gitu. Soal nomor 4. Terdapat dua klasifikasi anak dengan kesulitan belajar. Yang pertama ada kesulitan belajar perkembangan, dan yang kedua ada kesulitan belajar akademik. Kesulitan belajar perkembangan berkaitan dengan terganggunya fungsi saraf dasar seperti motorik, bahasa, dan juga sensorik.
Sementara kesulitan belajar akademik berfokus pada hambatan spesifik dalam pembelajaran akademik seperti membaca, menulis, dan menghitung. Kesulitan belajar perkembangan terjadi sebelum usia sekolah, sementara kesulitan belajar akademik itu terjadi saat usia sekolah. Mengapa keduanya saling berkaitan? Karena perkembangan seorang anak itu sangat berpengaruh terhadap akademis seorang anak. Contohnya, misal ada anak yang dia itu memiliki kesulitan perkembangan terhadap motorik, maka itu akan memengaruhi terhadap akademiknya, yaitu bisa jadi si anak tersebut itu kesulitan untuk menulis. Soal nomor 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang disleksia. Apa sih disleksia itu? Disleksia merupakan anak yang memiliki kesulitan membaca. Nah, ciri anak dengan disleksia itu contohnya misalkan dia tulisannya itu suka kebalik-balik, B jadi D, W jadi M, ataupun yang lainnya. Nah, terus ciri di kelas lainnya yaitu anak disleksia ini ketika guru menulis di papan tulis, dia kesulitan untuk membacanya. Dampak seorang anak yang mengalami disleksia yaitu anak akan kesulitan memahami tulisan yang diberikan oleh guru, sehingga guru perlu memberikan pembelajaran khusus terhadap anak disleksia, sehingga anak tersebut mampu membaca seperti anak-anak lainnya. Soal nomor 6. Terdapat beberapa faktor anak mengalami kesulitan belajar. Faktor yang pertama yaitu faktor genetik. Bisa jadi anak dengan berkesulitan belajar itu mendapatkan warisan genetik ataupun kromosom yang rusak, sehingga memengaruhi perkembangan otak dan juga membuat anak kesulitan untuk memproses informasi. Faktor yang kedua yaitu faktor neurologis. Faktor ini terjadi pada fungsi otak yang berbeda terhadap anak-anak lainnya, sehingga anak yang berkesulitan belajar mengalami perbedaan penerimaan informasi dan juga penyampaian informasi. Soal nomor 7. Learner helplessness merupakan kondisi psikologi seorang anak di mana anak tersebut merasa tidak mampu merubah sesuatu yang buruk, sehingga anak akan pasrah dan juga tidak ingin berusaha lagi. Padahal sebenarnya seorang anak tersebut itu masih mampu untuk merubahnya. Pada anak berkesulitan belajar, kondisi ini muncul karena terjadi kegagalan berulang-ulang, sehingga mereka merasakan sia-sia jika mereka berusaha. Contoh di lingkungan sekolahnya yaitu misal ada anak dengan berkesulitan belajar. Nah, dia itu meskipun sering berusaha berkali-kali, tapi ternyata dia tidak bisa melakukannya, dan juga respon teman dan gurunya pun tidak positif terhadap anak tersebut. Teman-temannya malah menganggapnya bodoh, atau bahkan gurunya pun menganggap anak tersebut tidak mampu. Sehingga anak yang berkesulitan belajar tersebut itu mengalami learned helplessness. Soal nomor 8. Apa itu komorbiditas? Komorbiditas merupakan gejala tambahan yang menyertai gejala utama. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu konsep komorbiditas terhadap anak yang tunarungu. Nah, seringkali anak yang tunarungu itu dicap sebagai anak yang tunawicara juga. Mengapa? Karena kan mereka kesulitan berbicara. Padahal itu tuh mereka sebenarnya bisa berbicara karena si pita suaranya itu tidak ada gangguan. Nah, tapi karena telinganya mereka itu terganggu, maka otomatis bicaranya juga mereka akan terganggu. Kenapa? Karena mereka tidak bisa menangkap informasi apa-apa dari telinga. Contohnya kayak anak kecil aja, anak bayi. Nah, anak bayi kan dia bisa berbicara itu karena dia mendengar. Nah, sama halnya seperti anak yang tunarungu, dia kan tidak bisa mendengar, sehingga makanya
anak tersebut, anak tunarungu itu tidak bisa berbicara. Padahal organ berbicaranya itu normal-normal saja ataupun tidak terganggu. Nah, sama halnya dengan anak yang berkesulitan belajar. Anak berkesulitan belajar itu ada tambahan gangguan yang tidak diundang, yaitu ADHD. Kenapa sih anak berkesulitan belajar itu suka ada tambahan ADHD-nya, padahal mah tidak gitu? Nah, karena dia kan sulit belajar di kelas. Nah, karena dia merasa tidak mampu, ini apa sih, nggak ngerti. Nah, makanya anak tersebut itu mencari hal yang dia sukai, entah itu berjalan-jalan di kelas, melamun di kelas, ataupun hal lainnya yang merupakan yang seperti gejala ADHD gitu. Dampaknya di kelas yaitu ya tadi, anak tersebut itu tidak akan fokus terhadap pembelajaran karena kan dia merasa tidak mengerti, maka dari itu dia terdistraksilah dengan hal yang lain yang dia sukai. Soal nomor 9. Identifikasi dini adalah proses pengenalan atau pencarian seorang anak terhadap gangguan atau kesulitan yang ia alami sedini mungkin. Mengapa identifikasi dini sangat penting bagi anak berkesulitan belajar? Karena jika anak berkesulitan belajar tidak diidentifikasi sedini mungkin, maka penanganannya pun akan terlambat sehingga anak tidak bisa menyesuaikan terhadap anak-anak lainnya. Jika tidak dilakukan identifikasi sedini mungkin, maka perkembangan otak anak itu akan terhambat dan juga menghambat kondisi psikolog seorang anak. Kenapa menghambat kondisi psikologi anak? Karena misal tuh teman-teman sebayanya itu sudah bisa membaca sementara dia tidak bisa membaca. Nah, dia kan jadi ada tekanan mental ya. Nah, maka itu sangat berpengaruh terhadap kondisi psikologi anaknya. Soal nomor 10. Langkah-langkah screening anak berkesulitan belajar di sekolah yaitu yang pertama ada observasi. Jadi, guru mengobservasi anak yang mengalami kesulitan belajar sehingga guru mampu menentukan langkah selanjutnya. Yang kedua yaitu identifikasi gejala. Jadi, guru itu mencatat frekuensi kegagalan seorang anak dan juga guru membandingkan dengan teman sebayanya, sejauh mana sih anak ini tuh terganggu atau terhambat terhadap kesulitan belajarnya. Langkah yang ketiga yaitu dengan mewawancara. Jadi, guru juga perlu mewawancarai orang tua anak sehingga tahu gitu anak di rumahnya kayak gimana dan lain sebagainya. Langkah yang selanjutnya yaitu intervensi dini. Nah, jadi anak yang berkesulitan belajar ini tuh diberikan pembelajaran khusus dalam jangka waktu tertentu oleh guru. Yang terakhir yaitu rujukan. Jika guru tidak berhasil dalam intervensi, maka guru perlu untuk merujuk anak tersebut terhadap yang ahli, seperti psikolog dan lain sebagainya. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.